Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok cerdas artifisial akan mempresentasikan bisnis kami. Pertama, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadra Wibowo dengan NIM 0022. Saya Akbar Majid dengan NIM 0023. Saya Farel Christian Daniel dengan NIM 0014. Baik, mari kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar e-commerce di Indonesia diperkirakan senilai 75 miliar US dollar di tahun 2024 dengan kurang lebih 85% merchant adalah UMKM yang aktif jualan online. Namun banyak seller kesulitan membalas chat cepat. Padahal lebih dari 70% pembeli menilai respon cepat penting dan 94% lebih cenderung membeli dari seller yang cepat untuk merespon. Celah inilah yang jadi peluang untuk chatbot AI seperti cerdas artifisial, otomatisasi respon pelanggan 24 jam non-stop yang memastikan jawaban cepat, konsisten, dan meningkatkan konversi tanpa beban admin. Baik, yang kedua ada spesifikasi produk, fitur dan kemampuan. Nah, yang pertama itu fitur menjawab pertanyaan secara otomatis, memberikan respon cepat sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Yang kedua ada beroperasi 24 jam non-stop, layanan tetap aktif meskipun toko sedang tutup atau admin sedang offline, sehingga pelanggan tetap mendapatkan jawaban kapanpun mereka bertanya. Yang ketiga, dapat diintegrasikan dengan berbagai platform dapat digunakan di Telegram, Facebook, Line, dan Twitter. Ya, baik. Yang tiga ada spesifikasi produk, implementasi teknologi. Cerdas artifisial merupakan chatbot customer service berbasis Artificial Intelligence AI atau AI yang memanfaatkan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami dan merespon pesan pelanggan secara kontekstual dan natural dalam berbahasa Indonesia. Sistem ini bekerja dengan otomasi alur percakapan atau automate workflow untuk menjawab FAQ seperti produk, harga, stok, dan pengiriman secara real time kurang dari 3 detik serta terintegrasi dengan sistem informasi multiplatform seperti Telegram, Facebook, Line, dan Twitter atau X. Seluruh interaksi tersimpan dalam sistem untuk analisis percakapan sehingga seller dapat mengevaluasi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan strategi penjualan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ini ada segmenting dan targeting. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada demografis, yang kedua ada psikolografis, yang ketiga ada geografis, dan keempat ada behavioral. Yang pertama, demografis. Pelaku usaha online skala kecil hingga menengah berupa owner usaha atau admin operasional berusia 20 sampai 45 tahun. Jadi rata-rata data yang kami temukan itu seller online itu range usianya itu sekitar 20 sampai 45 tahun. Selanjutnya itu ada psikolografis. Pelaku usaha yang memiliki orientasi pada efisiensi, pertumbuhan bisnis, dan profesionalisme layanan. Jadi mereka lebih mengutamakan layanan kepada customer karena mereka membutuhkan layanan cepat dan berguna dan mempermudah customer mereka. Jadi tidak hanya bahwa para seller-seller ini itu membutuhkan solusi cepat, yaitu adalah chatbot, yang mana kami menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya itu ada geografis. Nah, ini letak pasarnya, target pasar. Target pasar berfokus pada wilayah Indonesia, khususnya kota besar, daerah
dan daerah dengan tingkat penetrasi internet serta aktivitas e-commerce yang tinggi. Daerah dengan aktivitas e-commerce yang tinggi, kita bisa menargetkan seperti ibu kota atau kota-kota satelit di sekitarnya. Seperti contohnya di Jakarta, Bogor, terus ada Bandung. Kalau di Jawa Tengah itu ada Semarang, dan di Jawa Timur itu ada Surabaya, seperti itu. Yang keempat ada behavioral. Jadi target pasar adalah seller online yang aktif berjualan melalui marketplace dan media sosial. Mereka memiliki volume interaksi dengan pelanggan yang sangat tinggi, serta sering menerima pertanyaan berulang terkait produk, harga, stok, dan pengiriman. Jadi ketika mereka mendapatkan orderan atau pertanyaan yang begitu banyaknya, mereka otomatis membutuhkan cara cepat untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari customer tersebut. Nah, kami di sini sebagai cerdas artifisial menyediakan layanan untuk mengatasi masalah tersebut, yang mana membalas chat dengan sangat cepat. Next. Selanjutnya itu ada positioning produk. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang posisi produk kami, yaitu cerdas artifisial. Cerdas artifisial itu adalah suatu platform chatbot AI yang dirancang untuk membantu seller online dalam mengelola komunikasi dengan pelanggan secara otomatis, cepat, dan profesional. Selanjutnya, menempati posisi sebagai solusi customer service digital yang terjangkau dan mudah digunakan, khususnya bagi UMKM dan seller online dengan volume chat yang sangat tinggi. Seperti pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan, jadi tujuan utama dari cerdas artifisial itu yaitu membantu seller online dalam membalas chat dari customer itu dengan sangat cepat. Nah, kami setelah ini akan menjabarkan tentang keunggulan dibanding kompetitor. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, respon cepat kurang dari 3 detik sehingga meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, menggunakan artificial intelligence dengan bahasa natural khas Indonesia sehingga percakapan terasa lebih manusiawi dan sopan. Jadi bahasa yang AI kami ciptakan itu tidak bahasa yang formal banget, tapi lebih ke disesuaikan dengan percakapan keseharian rakyat Indonesia, seperti itu. Selanjutnya itu ada dapat beroperasi 24 jam non-stop tanpa tergantung admin dan mengurangi biaya operasional seller. Ketika seller tidak menggunakan chatbot untuk membalas customer, maka mereka akan kehilangan pasarnya dan berujung pada menurunnya pendapatan. Selanjutnya itu mudah diintegrasikan dengan berbagai platform media sosial dan marketplace seperti Telegram, Facebook, Line, dan X atau Twitter. Yang terakhir itu ada harga terjangkau dan model penggunaan fleksibel sehingga mudah diadopsi oleh UMKM tanpa hambatan teknis yang sangat rumit. Next. Yang selanjutnya itu ada investment feasibility analysis. Yang pertama itu ada data. Nah, di data ini itu ada fixed cost per bulan. Nah, kami memiliki perhitungan bahwa estimasi biaya 3 bulan awal itu antara 8 juta sampai 14 juta. Dan kami mengambil nilai tengahnya yaitu 11 juta per 3 bulan. Jadi fixed cost per bulannya itu adalah 3.700.000. Selanjutnya itu ada harga jual per unit. Nah, harga jual per unit itu kami menjual layanan kami seharga 150.000. Selanjutnya itu ada biaya variabel per unit. Nah, yang poin pertama itu meliputi estimasi biaya server, API, AI, maintenance, dan segala macam, yaitu 50.000 per unit. Selanjutnya itu ada modal awal atau initial investment. Jadi kami diperkirakan membutuhkan modal awal yaitu 11 juta dengan tingkat diskonto sekitar 10% per tahun, yang mana 0,8% per bulan. Selanjutnya itu ada BEP atau break even point. Poin pertama itu ada contribution margin atau CM. Nah, rumusnya itu adalah P
dikurangi sama VC. Nah, P itu adalah 150 dikurangi 50.000 sama dengan 100. Selanjutnya itu ada BEP, unit atau bulan. Jadi rumusnya fixed cost dikurangi CM. Jadi 3.700.000 dibagi 100.000, yaitu 37 unit per bulan. Artinya minimal kita itu harus menjual 37 unit per bulan supaya tidak rugi. Next. Ada capital strategi kami. Yang pertama ada sumber modal. Kami menggunakan modal pribadi anggota kami, yaitu kami bertiga, yang akan ditambah dengan laba yang akan kami dapatkan dan akan kami investasikan kembali kepada bisnis kami. Alokasi modal kami yaitu yang pertama ada device atau alat yang kami gunakan. Kami mengalokasikan modal kami sebesar 50% untuk device. Yang kedua ada lisensi. Kami mengalokasikan 20% pada lisensi untuk platform yang akan kami gunakan untuk mengembangkan AI kami. Yang ketiga ada marketing. Kami akan menggunakan sekitar 17% untuk memasarkan produk kami. Yang keempat ada training, di mana kami akan membutuhkan banyak latihan untuk mengembangkan AI ini. Jadi kami mengalokasikan 8% untuk pelatihan pengembangan ini. Yang terakhir ada internet. Kami mengestimasi akan menggunakan 5% untuk pengembangan ini. Jadi dari 100% modal kami adalah akan dialokasikan untuk semua ini. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi kami ada dua, yaitu digital marketing dan offline marketing. Yang pertama ada digital marketing. Pada digital marketing kami ingin memasarkan produk kami melalui TikTok Ads atau Meta Ads tergantung seller. Yang kedua ada konten edukasi, yaitu tips jualan dan AI. Jadi kami akan membuat konten edukasi untuk para seller yang belum menggunakan AI. Yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer UMKM. Yang selanjutnya ada strategi offline kami. Yang pertama ada workshop UMKM. Jadi terkadang kami akan bergabung pada acara workshop yang diadakan oleh UMKM. Jadi kami akan memberikan semacam trial gratis untuk memberikan uji coba kepada UMKM apakah mereka berminat untuk menggunakan jasa kami. Yang kedua ada kerjasama dengan komunitas pengusaha. Jadi kami juga ingin bekerjasama dengan komunitas pengusaha yang sangat banyak di daerah kami, jadi supaya jasa kami lebih dikenal oleh orang-orang di sekitar kami. Baik, yang selanjutnya dari investment visibility analysis, yaitu PBP atau payback period, yang dimana artinya itu adalah kapan kita akan balik modal. Jadi asumsi kami yaitu penjualan rata-rata per bulan itu kurang lebih 30 unit. Jadi laba per bulan kami yang kami perkirakan adalah 3 juta. Dimana modal awal kami adalah 11 juta, maka payback period kami bisa diperkirakan antara 3,7 bulan atau kurang lebih 4 bulan. Jadi modal kami kembali jauh di bawah 1 tahun. Maka dengan estimasi ini kami dapat mengatakan bahwa perusahaan kami itu sehat. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value, yang dimana arus kas bersih per bulan kami adalah 3 juta dengan periode analisis 12 bulan, maka didapatkan diskonto kami yaitu 0,833% per bulan. Dan PV per bulan kami adalah 3 juta dibagi. Yang selanjutnya ada PV per bulan atau rata-rata, yang dimana total PV pada 12 bulan yang dibulatkan secara konservatif yaitu antara 33 juta. Jadi NPV kami yaitu total PV dikurangi modal awal sama dengan 33 juta dikurangi 11 juta, yaitu 22 juta. Jadi bisa dianggap bahwa NPV kami itu positif. Selanjutnya financial analysis. Di sini kami membuat estimasi biaya yang akan kami gunakan selama 1 bulan. Yang pertama ada pengembangan sistem, di mana kami mengestimasi yaitu antara 1 juta sampai 2.500.000. Marketing pada awal kami mengestimasi dengan angka 2 juta, legalitas antara 100.000 sampai 200.000. Jadi total estimasi kami yaitu kurang lebih 3.100.000 sampai 4.700.000.
Lalu kami mengestimasi dengan pendapatan kami 1 bulan yaitu 10.450.000. Jadi hasil akhir kami adalah antara kurang lebih 5.950.000 sampai 7.550.000. Next, menutupnya apa? Selanjutnya di sini ada kontak kami yang dapat digunakan untuk menghubungi kami. Yang pertama ada WhatsApp dan yang kedua ada Instagram yang akan kami gunakan untuk memasarkan produk kami dengan nama cerdas_artificial. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.